lintas menteri dan lintas apapun, sehingga grassroots yang harus melaksanakan dalam satu roda pemerintahan adalah salah satunya perangkat desa. Ketika kami sedang sejuk melaksanakan tugas sunahan, di situ ada yang inkonstitusional, kemudian kita harus dicabut beneran karena izin. Sehingga praktek yang terjadi bahwa perangkat desa ini bekerja 24 jam. Artinya bahwa 24 jam ini bukan konotasinya bekerja di balai desa saja. Perangkat desa suatu waktu ada gejolak, ada kebutuhan masyarakat, ini harus tetap tanggap untuk melaksanakan tugas sebagai pelayan dan abdi masyarakat. Dan lebih ironis ketika ada satu program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Bagaimana pemerintah desa, hal ini adalah aparatur pemerintah desa, perangkat desa, bisa melaksanakan tugas maksimal dalam program pemberantasan kemiskinan ketika sejatinya perangkat desa ini saya sering berasumsi perangkat desa, kebijakan-kebijakan yang sekarang ada ini, kalau kita lihat dalam 4 konfigurasi dalam satu ketentuan, konfigurasi hukum, konfigurasi sosial, konfigurasi politik, dan konfigurasi sosial ekonomi, kultural, ini belum semuanya tersentuh dalam satu aturan main yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sehingga kaitan ke depan, setelah pemerintah Republik Indonesia menerapkan Peraturan Presiden Nomor 61 tentang Prolegnas, program legislasi nasional, bahwa ini adalah satu pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan harkat dan martabat masyarakat desa, dan di dalamnya adalah perangkat desa. Harapan ke depan, saya kemarin barusan di Jakarta konfirmasi dengan pihak Mendagri, sekalipun saya beberapa kali ketemu dengan Pak Mendagri. Saya sudah katakan bahwa normatif dalam satu pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus mentaati segala aspek yang ada di tata negara. Ini yang sering kita jumpai, dari mulai Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 1822, Nomor 57479, semuanya belum bisa mengakomodir konfigurasi yang seimbang antara konfigurasi politik, konfigurasi hukum, konfigurasi sosial kultural, dan yang terakhir adalah konfigurasi sosial ekonomi. Sekedar menerapkan bahwa konsep aparatur pemerintah desa, kemudian kepala desa, kedudukan desa, kewenangan desa, hanya seperti itu, dan di dalamnya tidak pernah menyentuh bagaimana kehidupan perangkat desa selanjutnya, ini adalah menjadi satu poin yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kita selaku aparatur pemerintah desa bukan ditekan untuk bekerja, kemudian selaku perangkat desa status ekonominya sedang kempas-kempis di bawah garis kemiskinan, suruh memberantas kemiskinan. Konotasi yang ada di sini adalah orang sakit menyembuhkan orang sakit, modal AB, Pak. Jadi konotasi inilah kita harus sempurnakan dengan satu paradigma baru ini. Kemudian apa yang menjadi landasan-landasan bagaimana desa ke depan agar perangkat desanya bisa bekerja semaksimal mungkin, kalau bisa menjadi pionir-pionir pembangunan desa. Ini adalah satu vision yang harus digarap oleh penutup kebijakan yang ada di Jakarta. Kemudian bagaimana lagi perangkat desa bisa berdiri tegak, mengayomi masyarakat, infrastruktur ekonominya sendiri, mampu, bagian dari keluarga adalah tanggung jawab kita selaku orang tua. Ketika penghasilan kita masih minim, bagaimana kita akan menyekolahkan anak? Dan ini adalah satu rumus ketika kita masih statusnya miskin. Saya yakin ini banyak anak-anak kecil ketika saya tanya cita-citanya didapat dokter, polisi, Pak. Jadi polisi merupakan favorit. Kemudian TNI, gak ada yang mengatakan perang bisa menjadi apa. Siklus inilah yang menurut kami adalah satu pendapat yang cukup umum. Ketika anak kecil saja sudah berkata tiga,
Jadi himbauan ke depan, persatuan dan kesatuan perangkat desa ini semoga bisa tertanam secara baik. Kita tetap mengusulkan bahwa kita adalah bagian dari desa. Desa butuh pengayuman, desa butuh kekuatan, dan desa secara ini butuh ketentuan tentang perlindungan terhadap komunitas yang ada di desa, baik masyarakat desa maupun perangkat desa. Kaitan ini saya mengajak dengan semua komponen PPDI termasuk Bapak Pembina bahwa konsep ke depan harapan kami ada penekanan pelaksanaan terhadap pembangunan infrastruktur ekonomi kerakyatan, kemudian tidak meninggalkan dengan jati diri sebagai aparatur pemerintah desa. Ketika dalam pemerintahan yang lain aparatur pemerintahnya adalah PNS yang